Halo Mbak, boleh di-invite Mbak, teman-temannya masuk Mbak. Mbak Mugi, Mbak Eka, Mbak Wahyu, tolong di-invite Mbak, teman-temannya supaya masuk. Halo Mbak, Mbak Mugi, Mbak Wahyu, sama Mbak Eka, tolong di-invite Mbak, teman-temannya supaya masuk. Malam Mbak. Oke, Mas Ciononya nggak bisa hadir ya Mbak ya? Ada yang tahu kabar dari Mas Ciono? Oke, jadi kita mulai aja ya Mbak ya pelajaran kita hari ini. Karena minggu depan kita akan ujian final, kita akan selesai hari Jumat mendatang.
Nah, jadi hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru tentang mengenai pengendalian sosial. Nah, sebelumnya di bab sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa namanya itu? Ada yang masih ingat nggak apa yang kita bahas minggu lalu, bulan lalu? Kita berbicara tentang apa? Perilaku menyimpang dan sikap anti sosial. Masih ingat nggak? Perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Nah, dari materi kita dari bab yang kelima, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa kita berbicara tentang apa? Apa yang menyebabkan perilaku menyimpang itu terjadi dan sikap antisosial itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ayo, ingat lagi, buka bukunya. Apa penyebab perilaku menyimpang dan sikap antisosial? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perilaku menyimpang dan sikap antisosial itu adalah dua hal yang sama atau malah merupakan dua hal yang berbeda? Perbedaannya di mana? Ayo, ada yang masih ingat? Coba dulu Mbak Cynthia. Mbak Cynthia masih ingat nggak? Mbak Mugi masih ingat nggak Mbak? Halo, ada orang nggak? Halo, halo. Nah, masih ingat nggak? Apa yang kalian ingat dari pokok pembahasan kita yang di bab 5 mengenai tentang perilaku menyimpang dan sikap antisosial? Dan pertanyaan yang kedua, apakah perilaku menyimpang dan sikap antisosial itu adalah hal yang sama atau gejala sosial yang sama? Nah, kalau tidak sama, apa yang membedakan di antara yang keduanya? Ayo Mbak Wahyu, Mbak Eka, Mbak Mugi sama Mbak Lili, tolong dijawab dulu, ayo. Halo. Halo Mbak.
Siapa yang bisa jawab? Mbak Eka. Mbak Ekanya mana ini? Coba dulu Mbak Eka. Nah, Mbak Mugi bilang perilaku menyimpang tindakan sekelompok orang yang tidak menaati norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kalau begitu sikap antisosial apa Mbak Mugi? Kalau begitu sikap antisosial apa? Nah, Mbak Mugi bilang kalau sikap antisosial itu adalah perilaku menyimpang yang berdampak buruk bagi kehidupan bersama. Nah, jadi benar ya Mbak ya. Namun perbedaan yang paling mencolok antara perilaku menyimpang sama sikap antisosial itu adalah jika kalau yang namanya perilaku menyimpang itu adalah lebih kepada pelanggaran atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nah, kalau penyimpangan sosial itu lebih mengarah kepada pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada yang bisa ngasih contoh? Coba. Apa contohnya? Oke, contoh untuk perilaku menyimpang, Mbak. Contoh untuk perilaku menyimpang. Ada yang bisa ngasih contoh? Oke, perilaku menyimpang, mencuri, membunuh. Nah, itu bisa jadi. Nah, kemudian kalau yang namanya tadi kan kalau perilaku menyimpang itu lebih mengarah terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku atau yang ditaati bersama. Nah, kalau yang namanya antisosial itu lebih mengarah kepada pribadi atau persepsi pada diri setiap individu. Nah, bisa saja contohnya seperti ini, bisa saja seseorang itu tidak menyukai tentang sesuatu. Nah, itu menyebabkan adanya sikap antisosial gitu. Nah, contohnya orang yang suka menggosip itu termasuk kemana? Orang yang suka menggosip itu termasuk kemana? Perilaku menyimpang kah atau sikap antisosial? Orang yang suka menggosip atau ngomongin orang itu masuk kemana? Benar sekali, itu masuk kepada sikap antisosial. Nah, karena bulan lalu kita sudah berbicara tentang gejala perilaku menyimpang dan sikap antisosial itu disebabkan karena adanya kurangnya sosialisasi di dalam masyarakat. Nah, karena adanya perilaku menyimpang dan sikap antisosial itu, maka dibutuhkanlah yang namanya pengendalian sosial. Nah, jadi inilah yang akan kita bicarakan malam ini. Nah, kenapa pengendalian sosial itu perlu? Nah, ada yang bisa memberikan pendapat. Kenapa sih pengendalian sosial itu perlu gitu? Ada yang bisa mengasih pendapat? Nah,
Nah, kenapa pengendalian sosial itu perlu? Nah, pengendalian sosial itu perlu adalah untuk meluruskan atau mengarahkan masyarakat atau individu untuk berjalan atau untuk menaati norma dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nah, gitu. Nah, silahkan kalau yang mau berbicara, silahkan dihidupkan mikrofonnya, Mbak ya. Nah, jadi secara umum pengendalian sosial itu dibutuhkan untuk mengarahkan atau mengarahkan masyarakat atau individu untuk menaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, mungkin contohnya adalah seperti ini, adanya larangan untuk merokok. Nah, karena secara umum kita tahu kalau yang namanya merokok itu adalah suatu tindakan yang merugikan, tidak hanya pada diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, ya, benar sekali. Pengendalian sosial itu juga berfungsi untuk mengawasi. Untuk mengawasi apa? Tindak tanduk setiap individu atau sekelompok masyarakat tertentu. Nah, gitu. Oke. Kemudian apalagi contohnya? Yang pertama tadi contohnya adalah adanya larangan merokok. Karena merokok itu secara umum kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak hanya pada diri kita sendiri atau pelaku, tapi juga kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kemudian merugikan kesehatan. Nah, jadi ini juga tindakan pengendalian sosial itu adalah untuk mengarahkan masyarakat itu untuk bertindak ke arah yang lebih positif. Nah, kita lihat di sini, ada tulisan di sini kan, dikatanya lebih baik banyak teman daripada tawuran. Nah, di sini petasan kebut-kebutan dapat ciptakan perselisihan, benar sekali. Nah, itu. Nah, contohnya itu. Jadi, sekali lagi, pengendalian sosial itu adalah untuk mengarahkan masyarakat atau individu ke arah atau untuk mengarahkan masyarakat atau individu untuk menaati peraturan atau nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kita lihat lagi. Nah, jadi pengendalian sosial ini juga mengarahkan kita untuk bisa mengenali diri kita sendiri, untuk bisa mengenali lingkungan kita, untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Jadi pengendalian sosial itu tidak hanya untuk mengarahkan kita menaati peraturan-peraturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, tapi juga pengendalian sosial itu juga akan mengarahkan kita untuk mengenali diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, lingkungan masyarakat kita, keluarga, dan juga negara kita sendiri. Nah, jadi apa sih sebenarnya definisi dari pengendalian sosial itu? Nah, jadi di sini saya sudah membuat di sini bahwa pengendalian sosial itu adalah pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dimaksudkan untuk mengarahkan peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita kembali ke atas tadi. Katanya, pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Nah, berarti pengendali sosial itu ada peranatanya atau ada yang melakukan ada yang mengawasi tindakan suatu tindakan sosial. Benar tidak? Benar enggak? Nah, di sini dikatakan tadi, pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dimaksudkan untuk mengarahkan peran-peran individu atau kelompok sesuai dengan bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, berarti ada suatu peranata atau peranata dari untuk mengendalikan sosial di dalam masyarakat itu. Nah, siapa-siapa sajakah itu nanti kita akan lihat. Kemudian
Di sini juga dikatakan. Nah, jadi ada di sini beberapa definisi dari pengendalian sosial. Nah, ada di sini definisi dari Joseph dan Peter Elberger. Nah, Mr. Joseph berkata seperti ini. Nah, dia mengatakan bahwa pengendalian sosial itu adalah segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nah, sementara jadi kita perlu garis bawahi dari pernyataan ini. Tadi kita sudah berbicara bahwa pengendalian sosial itu akan mengarahkan masyarakat untuk melakukan atau melaksanakan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, Joseph S. Rousick juga berpendapat hal yang sama. Nah, di sini dia mengatakan yang perlu kita garis bawahi sini adalah agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nah, dia juga sependapat dengan pengertian dari pengendalian sosial tadi. Nah, kemudian di sini juga Peter Elberger juga mengatakan pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Nah, benar sekali ya, seperti yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa pengendalian sosial itu adalah suatu tindakan untuk mengarahkan masyarakat atau individu ke arah yang lebih positif. Nah, gitu. Ada yang mau bertanya tentang definisi ini? Silahkan. Atau ada yang mau ini? Sebelum saya meminta kalian membuat definisinya dengan bahasa kalian sendiri. Ayo, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, tidak ada ya, clear ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini juga satu lagi ya, lupa ya. Ada di sini pendapat dari Bruce J. Cohen. Dia mengatakan bahwa pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Nah, jadi tadi itu sudah kita bicarakan juga. Ya. Kemudian di sini juga ada pengertian dari aturan sosial. Nah, jadi fungsi dari pengendalian sosial itu adalah untuk mengarahkan masyarakat itu mematuhi nilai-nilai atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, aturan apa yang seperti apa? Nah, dikatakanlah itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu dikatakanlah itu aturan sosial. Nah, aturan sosial itu sebenarnya apa? Nah, aturan sosial itu adalah wujud nyata dari nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi itu adalah kesepakatan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, masyarakat tertentu yang difungsikan atau yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan yang berfaedah di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi gitu. Jadi aturan sosial seperti nilai maupun norma itu lahir karena adanya kesepakatan di dalam masyarakat gitu. Kemudian ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu ada yang pertama adalah suatu cara. Nah, cara yang bagaimana? Cara atau metode atau teknik tertentu di dalam masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Itu tergantung kepada masyarakat itu tersendiri. Kemudian, apa itu tujuannya? Tujuan dari pengendalian sosial itu. Nah, tujuan dari pengendalian sosial itu adalah untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh apa coba? Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu apa yang menyebabkannya terjadi? Nah,
di sini dikatakan tadi bahwa pengendalian sosial itu bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat. Nah, perubahan-perubahan itu di latar belakangnya atau disebabkan oleh apa? Nah, lingkungan yang bagaimana, Mbak? Coba, Mbak Cynthia, lingkungan yang bagaimana yang menyebabkan perubahan-perubahan itu terjadi? Nah, modernisasi menyebabkan adanya perubahan nggak? Coba. Modernisasi menyebabkan adanya perubahan nggak? Nah, terus penyimpangan sosial itu menyebabkan uh, dia pola pikir, cara berpakaian juga menyebabkan adanya perubahan sosial. Nah, kalau yang namanya penyimpangan sosial itu termasuk nggak kepada yang menyebabkan perubahan-perubahan? Termasuk. Nah, kalau antisosial bagaimana? Oke, jadi termasuk juga ya segala sesuatu segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat itu pasti akan membawa yang namanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat itu tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, itu pengendalian sosial itu dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain atau oleh suatu kelompok terhadap individu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pengawasan terhadap pengendalian sosial itu dilakukan oleh suatu peranata tertentu. Nah, kemudian yang keempat, dilakukan secara berbalik meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian sifat dari pengendalian sosial itu ada dua, ada yang namanya preventif dan ada yang namanya represif. Nah, kalau yang preventif itu dikatakan bahwa semua bentuk pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Nah, sekali lagi preventif itu adalah semua bentuk pencegahan. Nah, dia adanya sikap untuk mencegah terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Nah, kemudian sementara yang represif itu adalah pengendalian yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu atau terjadinya suatu pelanggaran. Nah, jadi dia represif itu sudah terjadi. Nah, jadi represif itu sudah terjadi dan ada usaha untuk mengembalikan ke keadaan yang semula atau sebelumnya. Nah, sementara preventif itu mencegah. Jadi mereka berusaha supaya yang namanya penyimpangan sosial itu tidak terjadi atau gangguan itu tidak terjadi. Nah, contohnya, ada yang bisa ngasih contoh preventif nggak? Coba, ada yang bisa ngasih contoh preventif, contoh dari preventif. Nah, tadi preventif itu dikatakan ada sikap mencegah. Nah, jadi artinya mereka berusaha supaya gangguan itu tidak sempat terjadi di dalam masyarakat. Sementara tadi represif itu adalah gangguan itu sudah terjadi. Nah, karena sudah terjadi, mereka berusaha untuk mengembalikan ke keadaan yang sebelumnya. Nah, coba ada yang bisa ngasih contoh preventif? Coba. Oke, teguran atau nasihat. Nah, nasihat ya. Kemudian kalau yang represif
Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Represif. Nah, represif ada yang bisa ngasih contoh? Hukuman, benar sekali ya Mbak ya. Jadi represif itu artinya bisa contohnya adalah hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran tertentu atau kejadian-kejadian yang mengganggu. Itu. Ada yang mau ditanya di sini antara preventif sama represif? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ayo, coba Mbak Cynthia, Mbak Lili, Mbak Eka, sama Mbak Wahyu. Ada yang mau ditanya, Mbak? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Wah, iya, teguran itu masuk kepada represif ya Mbak ya. Nah, iya. Nah, coba Mbak Cynthia kasih contoh yang lain selain nasihat tadi. Contoh dari preventif apa coba? Coba Mbak Cynthia kasih contoh lagi. Nah, kalau menciptakan aturan atau hukuman bisakah Miss? Iya, bisa. Aturan. Nah, membuat aturan itu bisa menjadi sebuah tindakan yang preventif. Nah, yep, benar sekali ya Mbak Wahyu ya. Menciptakan aturan itu bisa menjadi tindakan tindakan termasuk pada tindakan preventif. Karena adanya apa? Karena adanya pencegahan. Nah, aturan itu fungsinya adalah untuk mencegah gangguan ataupun pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku. Nah, kemudian di sini, nah, oke, ada yang mau ditanya lagi? Ya, menanamkan norma-norma dalam pendidikan pada anak. Ya, benar sekali. Ya, benar ya Mbak Cynthia ya. Ada yang mau ditanya di sini? Nah, penyuluhan terhadap narkoba yang ada waktu saya sekolah, saya masih ingat kalau di sekolah saya sering itu datang penyuluhan tentang bahaya dari narkoba. Itu termasuk pada tindakan preventif atau represif? Coba. Tindakan preventif atau represif? Coba, preventif. Ya, benar sekali ya Mbak ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi dari sini? Oke, lanjut ya. Kemudian
Kemudian ada lagi proses yang terjadi untuk pengendalian sosial itu ada dua juga, ada dua. Yang pertama itu adalah persuasif dan koertif. Nah, apa perbedaannya antara yang kedua ini? Yang pertama itu persuasif artinya tidak ada dengan kekerasan, tetapi individu disarankan atau dibimbing untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, contohnya yang tadi apa? Persuasif itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah penyuluhan-penyuluhan yang tadi. Nah, itu kan sifatnya kan sifatnya penyuluhan itu kan tidak ada tindakan kekerasan ya kan Mbak ya, tapi mereka dibimbing. Nah, melalui penyuluhan-penyuluhan itu yang terjadi, masyarakat itu atau individu atau kelompok masyarakat itu dibimbing untuk mematuhi kaidah-kaidah di dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau koertif atau itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Nah, dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Contohnya apa coba? Yang koertif. Contohnya apa? Hukum. Oke, ada yang lain? Sifatnya itu katanya memaksa. Nah, coba kalau misalnya di sekolah, di lingkungan sekolah, itu salah satu tindakan koersif itu apa coba? Salah satu tindakan koersif itu apa coba? Di lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya ya, guru menghukum siswanya atau guru mencubit siswanya karena melanggar peraturan, itu termasuk koersif nggak? Iya, kalau misalnya guru melakukan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas, itu masuk kemana? Persuasif. Nah, ada yang bisa ngasih contoh yang lain coba? Ada yang bisa ngasih contoh lain coba? Ada yang bisa ngasih contoh lain? OSIS. Kalau OSIS itu masuk kemana coba? Ada bisa nggak itu dimasuk kepada proses persuasif sama koertif? Coba itu termasuk nggak? Coba yang lain. Mbak Wahyu menanyakan tentang OSIS, itu termasuk nggak pada proses pengendalian sosial? Nah, coba yang lain. Nah, nah, jadi OSIS itu tidak termasuk kepada kegiatan persuasif maupun koertif. Nah, itu kalau yang namanya OSIS itu berarti dia adalah sebuah organisasi. Nah, itu lebih mengarah kepada peranata pengendali sosial, ya, peranata pengendali sosial ya Mbak ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya persuasif itu prosesnya dilakukan dengan tanpa kekerasan. Nah, contohnya apa? Penyuluhan-penyuluhan gitu. Kemudian nih kalau yang namanya koertif, nah koersif itu dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Nah, jadi ada sanksi yang diberikan gitu. Nah, kemudian
Proses koersif ini juga ada dua lagi, dibagi dua lagi. Yang pertama itu adalah ada yang namanya konklusi, dan ada perpasi. Nah, kalau konklusi itu adalah keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya. Nah, jadi ada di sini, ada sebuah ini di sini dikatakan keadaan. Jadi keadaan itu dibuat sengaja supaya seseorang itu atau individu itu terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya. Nah, atau mengubah sifatnya. Coba, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nah, konklusi ini katanya sengaja diciptakan untuk memaksa orang-orang atau individu tertentu untuk mengubah sifatnya atau untuk membuat seseorang itu patuh kepada aturan tertentu. Ya, rehabilitasi. Ada yang lain coba. Mbak Lili dari tadi nggak ngomong nih. Mbak Lili, coba kasih contohnya lagi. Konklusi. Ayo. Ada yang bisa ngasih contoh lain? Agama. Agama itu contohnya apa, Mbak? Kenapa bisa konklusi itu? Bisa agama itu menjadi contoh dari konklusi. Coba. Apa alasannya, Mbak? Nah, persuasi ya, itu lebih kepada ke situ, Mbak. Persuasif ya. Nah, kemudian ya masuk kepada persuasi. Karena kita kalau yang namanya agama itu lebih ke pengarah kepada persuasi. Karena apa? Karena di dalam persuasi itu nanti kita akan bicarakan lagi ya, Mbak ya, persuasi. Nah, tapi kalau yang namanya di persuasi itu kita diisi dengan pengetahuan yang sifatnya positif gitu. Nah, contoh yang lain juga tentang untuk contoh konklusi. Nah, contoh yang lain untuk konklusi itu adalah memberikan tilang, atau contohnya adalah tilang diberikan kepada pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi aturan. Seperti apa? Tidak membawa STNK, tidak memakai helm, ngebut-ngebutan dan lain sebagainya gitu. Ada yang bisa ngasih contoh lain selain itu? Coba. Selain tilang terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, yang tidak membawa STNK, atau tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Oke. Telah pulang liburan potong gaji. Nah, itu bisa juga satu contohnya, Mbak ya. Atau misalnya ini kita kerja di kantoran juga bisa juga itu, Mbak. Telat 1 jam, telat masuk kerja dipotong gaji gitu. Ya kan? Nah, kemudian iya, benar sekali, Mbak ya. Kemudian ada lagi yang namanya verfasi. Yang kedua itu adalah yang namanya lagi verfasi. Nah, verfasi ini itu tentang itu dikatakan juga dengan pengisian. Nah, maksudnya di sini adalah itu adalah cara untuk menanamkan atau mengenalkan norma secara berulang-ulang sehingga orang mengubah sifatnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, contoh tadi itu adalah agama. Nah, sekali lagi, verfasi itu adalah cara menanamkan atau pengenalan norma secara berulang-ulang sehingga orang akan mengubah sifatnya sesuai dengan yang diinginkannya. Contohnya tadi adalah agama. Contoh yang lain apa? Penyuluhan berulang-ulang tentang bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya di sini tentang prosesnya? Proses pengendalian sosial? Ada yang mau ditanya? Silahkan. Ada yang mau ditanya?
Silakan. Sebelum kita masuk kepada fungsi-fungsinya. Coba. Oke. Nah, jadi dengarkan. Nah, jadi pengendalian sosial, cara-cara pengendalian sosial itu ada juga yang namanya pengendalian sosial secara formal maupun secara informal. Nah, sekali lagi, pengendalian sosial itu ada yang namanya pengendalian secara formal. Ya, Mbak, nggak apa-apa. Nah, jadi pengendalian sosial itu sekali lagi ada yang namanya formal maupun informal. Nah, kalau yang perbedaan diantaranya, antara keduanya, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kenapa bisa dibedakan informal sama formal? Pengendalian sosial itu kenapa bisa ada dua, formal sama informal? Di sini saya jelaskan. Nah, jadi pengendalian sosial secara formal itu, yang pertama itu adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, contohnya adalah yang pertama itu pengendalian sosial secara formal itu adalah pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contohnya pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, hukuman fisik ini biasanya itu dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang diakui keberadaannya gitu. Lembaga resmi yang diakui keberadaannya. Contohnya apa? Contohnya adalah polisi. Contohnya lagi apa? Itu yang pemburu teroris itu kan, Mbak. Nah, pemburu teroris itu. Kemudian apalagi algojo. Algojo nggak termasuk ya, Mbak ya. Nah, jadi sekali lagi, yang pertama itu pengendalian sosial secara formal itu yang pertama adalah pengendalian sosial melalui dengan hukuman fisik. Nah, pengendalian sosial melalui hukuman fisik ini dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang diakui diakui keberadaannya. Contohnya apa? Contohnya adalah polisi. Nah, contoh dari pengendalian sosial melalui hukuman fisik itu apa? Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Wahyu, dikatakan tadi adanya hukuman cambuk. Selain itu apa? Penembakan atau yang namanya menembak pelaku teroris. Itu termasuk kepada pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Nah, menembak teroris karena melakukan yang namanya pengeboman ataupun penyerangan. Nah, yang kedua, ada lagi yang namanya pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, pendidikan merupakan pengendalian sosial secara terencana dan berkesinambungan agar terjadi perubahan-perubahan positif di dalam perilaku seseorang. Sekali lagi, yang kedua itu adalah pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Pendidikan itu merupakan pengendalian sosial yang berkesinambungan dan terencana agar terjadi perubahan-perubahan positif dalam pribadi atau dalam diri seseorang atau dalam perilaku seseorang. Nah, di sini di dalam lembaga-lembaga pendidikan ini maka ditanamkanlah atau guru-guru atau pengajar itu menanamkan kepada siswa-siswa nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Belum ganti Mbak Wahyu. Benar Mbak Rana. Belum ganti. Ya. Nah, yang ketiga, pengendalian sosial yang secara formal itu adalah pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, ini Mbak, kita berbicara tentang pengendalian sosial secara formal dan informal gitu. Kita berbicara tentang cara-cara pengendalian sosial. Itu saya tidak cantumkan di PPT, Mbak. Soalnya tadi saya lupa. Tadi saya buru-buru, ya. Jadi kita berbicara.
Nah, yang pertama tadi itu pengendalian sosial secara formal. Nah, itu terbagi ada 3 bagian. Yang pertama itu pengendalian sosial secara hukuman fisik. Contohnya apa tadi? Contohnya itu adalah hukuman cambuk seperti yang dikatakan oleh Mbak Wahyu. Kemudian ada yang namanya penembakan terhadap pelaku teroris. Yang kedua lagi ada pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Nah, jadi di sini contohnya adalah guru-guru memberikan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga siswa-siswa dalam tindakannya itu lebih mengarah kepada hal-hal yang positif. Dan yang ketiga itu adalah pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, jadi di sini kalau yang namanya pengendalian sosial melalui ajaran agama, kita tahu secara umum bahwa setiap orang yang beragama, setiap orang yang mencintai agamanya sendiri pasti akan berusaha untuk menjalankan ajaran agamanya dalam tingkah lakunya sehari-hari. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari pengendalian sosial yang formal. Nah, jadi ajaran agama mempunyai sanksi yang mutlak. Nah, hal ini membuat ajaran agama sebagai media pengendalian sosial yang cukup besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang yang mencintai agamanya pasti akan berusaha untuk melakukan ajaran-ajaran agamanya tersebut. Nah, jadi makanya itu termasuk kepada pengendalian sosial yang bersifat formal gitu ya. Ada berapa tadi, Mbak? Pengendalian sosial yang bersifat formal? Coba. Ada berapa tadi, Mbak? Ayo, ada berapa tadi? Masih 5 menit kita berbicara. Ayo, berapa tadi? Apa-apa aja. Oke. Jadi pengendalian sosial yang bersifatnya formal tadi ada 3. Sekali lagi saya ulangi, pengendalian sosial yang sifatnya formal ada 3. Yang pertama itu adalah, silahkan dicatat kalau yang mau dicatat, pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Sekali lagi, pengendalian sosial melalui hukuman fisik. Yang kedua itu adalah pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Pengendalian sosial melalui lembaga pendidikan. Yang ketiga itu adalah pengendalian sosial melalui ajaran agama. Nah, jadi pengendalian sosial secara formal itu atau secara resmi itu ada 3. 1, melalui hukuman fisik, melalui lembaga pendidikan, dan melalui ajaran agama. Nah, kalau begitu yang informal bagaimana, Miss? Apa-apa aja yang menjadi pengendalian sosial secara informal? Nah, kalau yang namanya pengendalian secara informal itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah cemooh. Nah, jadi kalau kita melakukan yang namanya penyimpangan sosial ataupun ada sikap antisosial, maka salah satu pengendalian sosial yang secara informal itu adalah cemooh. Nah, cemooh ini adalah tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata hiasan atau perumpamaan atau kata-kata yang bermakna secara negatif. Nah, bermakna secara negatif. Sekali lagi, cemooh itu adalah tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata kiasan, perumpamaan, atau kata-kata yang berlebihan serta bermakna negatif. Contohnya apa? Panjang tangan loh, gitu.
Dasar kamu itu adalah seorang panjang tangan, seperti itu. Gitu. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Contoh cemooh. Contoh cemooh, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Iya, jadi kalau yang namanya cemooh itu adalah membicarakan orang-orang dengan menggunakan kata hiasan gitu. Tapi sifatnya itu, maknanya itu negatif gitu. Kemudian ada lagi yang kedua itu pengendalian sosial yang secara informal itu. Ada lagi yang kedua itu adalah desas-desus atau gosip. Nah, desas-desus atau gosip. Nah, jadi desas-desus atau gosip ini adalah berita yang menyebar secara cepat dan tidak berdasarkan fakta atau bukti-bukti yang kuat. Nah, gitu. Siapa di sini tukang gosip? Siapa di sini tukang gosip? Ayo. Saya tidak tukang gosip. Saya tidak tukang gosip, Mbak. Oke, jadi itu salah satu pengendalian sosial secara informal. Yang pertama itu tadi ada cemooh, yang kedua itu adalah gosip atau desas-desus. Yang ketiga ada yang namanya lagi pengucilan. Nah, ada yang namanya pengucilan atau ostrarisme. Nah, pengucilan itu adalah suatu tindakan memutuskan hubungan sosial dari sekelompok orang terhadap semua anggota masyarakat. Nah, jadi katanya ada yang namanya pengucilan. Yang keempat itu adalah fraudulence yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil. Misalnya A bertengkar dengan B. Jika si A lebih kecil dari si B, maka si A mengancam bahwa ia mempunyai kakak yang berani yang mengalahkan B. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ini. Bentar ya, Mbak, nanti saya tuliskan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau yang contoh yang keempat itu, misalnya gini ya, saya berantem ini nih sama seseorang yang badannya lebih gede daripada saya. Kemudian saya kalah. Terus saya nangis. Terus saya bilang sama lawan saya ini, awas ya, nanti saya kasih tahu nanti sama adekku lebih besar daripada aku. Gitu contohnya. Ya, Mbak ya. Nah, itu adalah contoh dari pengendalian sosial yang informal. Nah, saya tuliskan di sini ya. Oke, mana nih? Sini kah? Whiteboard. Udah hilang. Slide berapa tadi ya? 10 ya? Oh iya. Mana sini? Ini ya? Whiteboardnya mana? Mana whiteboard? I need whiteboard. Whiteboard mana? Ayah, mana sini? Hello, I need whiteboard. Oke. Kok gitu? Saya butuh whiteboard. Oke. Nah, contoh. Yang pertama itu cara-cara pengendalian sosial. Yang pertama itu adalah pengendalian sosial secara formal. Yang pertama itu tadi ada A. Pertama itu adalah melalui
hukuman fisik. Yang kedua, melalui lembaga sekolah. Yang ketiga itu melalui apa, Mbak? Melalui ajaran agama. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian sosial secara informal. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah apa? Masih ingat nggak? Cemooh. Yang kedua apa? Yang kedua ada, masih ingat nggak? Gosip. Atau apa? Kemudian yang ketiga apa? Pengucilan. Atau apa tadi saya bilang? Atau apa coba? Atau ostrarisme. Opas. Yang keempat itu adalah fraudulence. Ya, fraudulence. Itu adalah ini biasanya kalau yang namanya biasanya terjadi pada anak kecil. Nah, contohnya itu tadi apa? Seperti yang saya katakan tadi. Misalnya nih, saya berantem nih sama Mbak Wahyu. Mbak Wahyu badannya lebih besar daripada badan saya. Kemudian saya nangis. Terus saya bilang sama Mbak Wahyu, awas kau ya, nanti saya kasih tahu sama adik saya lebih besar badannya, nanti kamu dikalahkan gitu. Oke. Mbak, kalian terima nggak, Mbak? Ada nggak kalian terima itu yang saya catat tadi, Mbak? Oke. Ada ya? Oke. Nah, kemudian jadi tadi saya bilang kan, ada lembaga-lembaga tertentu, ada lembaga-lembaga yang menjadi pengendali sosial. Nah, tadi saya sudah berbicara tentang itu. Coba, ada yang bisa tahu nggak contoh ya lembaga sosial yang melakukan pengendalian sosial? Coba. Tadi saya udah kasih satu contoh. Coba. Lembaga-lembaga pengendali sosial. Lembaga-lembaga pengendali sosial, apa aja kah itu? Coba. Nah, biasanya lembaga-lembaga pengendali sosial ini lembaga-lembaga pengendali sosial ini itu sifatnya adalah resmi. Dan tugasnya itu adalah untuk menertibkan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Contoh dari lembaga pengendalian sosial itu adalah lembaga kepolisian. Nah, gitu. Lembaga kepolisian. Lembaga yang pertama itu adalah contohnya adalah lembaga kepolisian.
tugas-tugasnya sudah jelas ya, tugas-tugas kepolisian itu apa. Nah, tugas-tugasnya itu adalah memelihara ketertiban masyarakat, menjaga dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh dan dicurigai melakukan tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Contohnya apa? Mencuri, membunuh, memerkosa, dan lain sebagainya. Nah, selain lembaga kepolisian, apalagi coba? Lembaga pengendali sosial. Coba, apalagi selain lembaga kepolisian, apalagi? Pengadilan itu termasuk nggak pada lembaga pengendali sosial? Coba, pengadilan itu termasuk nggak? Termasuk. Apalagi? Kepolisian. Kedua, pengadilan. Pengadilan itu tugasnya apa? Coba. Lembaga pengendalian itu tugasnya apa? Tadi kan kepolisian kan sudah jelas itu tugasnya, itu adalah untuk menertibkan masyarakat atau dan menjaga keamanan serta menahan masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Nah, contohnya apa? Merampok, memerkosa, membunuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau lembaga pengadilan fungsinya apa? Jadi ya benar sekali, menjatuhkan hukuman. Nah, jadi lembaga pengendalian ini berfungsi atau bertugas menetapkan dan menjatuhkan keputusan. Nah, menjatuhkan hukuman atau menjatuhkan hukuman berdasarkan data atau keterangan resmi yang diungkap di dalam persidangan. Nah, pengacara atau pembela bertugas mendampingi pelaku dalam memberikan pembelaan gitu. Benar ya. Jadi lembaga pengadilan itu berfungsi untuk menetapkan atau menjatuhkan hukuman itu. Kemudian lembaga pengendali sosial yang ketiga itu adalah tokoh masyarakat. Termasuk nggak menurut kalian? Tokoh masyarakat itu termasuk nggak? Ayo, tokoh masyarakat itu termasuk nggak? Termasuk nggak tokoh masyarakat sebagai pengendali sosial? Nah, termasuk. Nah, fungsinya ini apa? Fungsi tokoh masyarakat itu apa? Nah, fungsi tokoh masyarakat di sini dia berperan untuk membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat. Jadi di sini fungsi dari tokoh adat ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat yang Mbak ya, bukan tokoh masyarakat. Nah, fungsi dari tokoh adat ini adalah untuk mengendalikan sikap dan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Nah, jadi dia berfungsi untuk mengawasi masyarakatnya tersebut agar sesuai dengan adat-adat yang berlaku di dalam masyarakat tertentu, masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tokoh agama. Nah, tokoh agama juga merupakan suatu lembaga atau suatu kelompok yang melakukan yang berfungsi sebagai lembaga pengendali sosial. Nah, fungsi dari tokoh agama ini apa? Nah, tokoh agama ini siapa aja? Nah, untuk Muslim mungkin dia adalah ustadz atau ustazah. Untuk Kristen dia mungkin pendeta-pendeta, dan mungkin juga untuk Buddha itu adalah apa? Untuk Buddha ya apa ya, Mbak ya? Untuk Buddha apa ya, Mbak? Atau untuk Hindu, nah Konghucu dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki tokoh-tokoh agama yang tersendiri untuk mengendalikan sosial gitu. Nah, jadi fungsi dari tokoh agama ini ditujukan untuk menentang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Jadi mereka itu sebagai pengawas terhadap tindak-tindak laku masyarakat, apakah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang mereka anut gitu.
Kemudian yang kelima itu pengendali sosial yang kelima itu adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini siapa aja coba? Tokoh masyarakat ini siapa aja? Ayo, tokoh masyarakat ini siapa aja? Nah, ya bisa jadi lurah. Nah, jadi di sini tokoh masyarakat itu adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar. Nah, dia memiliki pengaruh besar di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, dan dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat, maupun aktivitasnya, maupun cara berpakaiannya, maupun cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, lembaga pengendali sosial itu ada 5. Yang pertama itu lembaga kepolisian, lembaga pengadilan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nah, ini saya send sama kalian. Oke. Iya, Mbak Kadis juga bisa. Oke, diterima nggak, Mbak? Diterima kan? Ada nggak kalian terima? Oke. Kemudian, fungsi dari pengendalian sosial ini, yang pertama itu adalah mencegah timbulnya perilaku menyimpang, sehingga mencegah meluasnya kasus-kasus penyimpangan yang terjadi. Nah, yang kedua itu adalah memberi peringatan kepada para pelaku penyimpangan atas perilaku penyimpangannya dan berusaha mengembalikan ke jalan yang benar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku terhadap menegakkan menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku termasuk menegakkan norma hukum yang kadangkala diabaikan atau dilanggar. Nah, yang keempat, membantu menciptakan ketertiban, keteraturan, keharmonisan sosial, keamanan, dan ketentraman bagi seluruh warga masyarakat. Nah, yang kelima itu adalah menciptakan sistem hukum. Kemudian di sini ada lagi cara-cara pengendalian sosial. Nah, di sini ada beberapa berdasarkan ringkasan dari yang kita bahas tadi. Nah, yang pertama itu adalah mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Yang kedua itu adalah memberikan imbalan kepada masyarakat yang menaati norma. Yang kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang melakukan penyelewengan dari aturan atau nilai yang berlaku. Yang keempat, mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga yang hendak melakukan atau melanggar dengan ancaman dan kekuasaan. Jadi di sini masyarakat itu atau kelompok masyarakat itu maupun individu harus ditanamkan adanya rasa malu, ada rasa takut terhadap tindakan penyimpangan yang terjadi. Kemudian di sini ini kita sudah berbicara tentang jenis-jenis lembaga pengendali sosial. Itu ada kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, lembaga adat, dan tokoh masyarakat. Nah, tadi kita sudah berbicara ini. Nah, jadi di sini secara umum fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga sosial ini adalah untuk mengendalikan tindak tanduk dari masyarakat itu tersebut supaya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi di sini dikatakan juga di sini bahwa pengadilan akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang terbukti bersalah. Nah, ini adalah contoh sanksi terhadap penyimpangan sosial yang terjadi. Kemudian contohnya itu adalah contoh-contoh dari ini yang tadi yang kita bahas. Contohnya adalah
Polisi adalah lembaga formal yang bertugas melaksanakan pengendalian sosial dalam masyarakat. Nah, ini contohnya mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi, nah jadi ya ini terakhir pembahasan kita. Jadi tugasnya untuk minggu depan, untuk minggu depan ini saya kasih tugas gini, tapi tugasnya itu dalam bentuk kelompok, Mbak. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, 2 sampai 3 orang. Ya. Satu kelompok 2 sampai 3 orang. Silahkan kalian berdiskusi tentang persoalan yang saya berikan ini. Jadi silahkan didiskusikan. Oke, ada pertanyaan? Sebelum ininya mati karena tinggal 3 menit lagi sebelum mati. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Diskusi terus ini, Mbak, dilaporkan kepada saya hasil diskusinya apa. Jadi kalian jawab ini pernyataan-pernyataan yang saya berikan ini. Nah, jadi nanti itu dikirim kepada saya itunya, hasil diskusinya. Deadline-nya hari Jumat. Per kelompoknya itu 2 sampai 3 orang. Dan untuk Mbak Eka masih ada, Mbak. Mbak Eka masih hidup, Mbak. Masih hidup. Masih ada, Mbak. Masih bergabung, Mbak. Iya, per kelompok. Nah, jadi kalau bisa hari Selasa kalian kosongkan, Mbak, ya. Email. Hari Selasa kalian kosong, Mbak, ya. Nah, kalau Mbak Ekanya mana, Mbak? Bisa dicolek nggak Mbak Ekanya? Kalau kalian kosong hari Selasa, kita akan masuk hari Selasa karena saya masih ada hutang 1 pertemuan lagi sama kalian. Nah, jadi kita ganti untuk hari Selasa. Oke? Nah, jadi ada mau pertanyaan sama tugasnya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, silakan. Di deadline-nya itu adalah sebelum pertemuan kita yang berikutnya. Oke dah. Oke, nanti ini PPT-nya saya upload di grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kalau ada yang mau ditanya, silakan inbox saya, Mbak, ya.
apaan?